Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arwa Altifal dengan NIM 415210196. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem CRM yang ada pada startup saya, yaitu startup e-commerce toko kita dengan tagline belanja mudah, belanja dari rumah. Pertama kita harus tahu dulu apa itu Customer Relationship Management. Nah, CRM atau Customer Relationship Management atau biasa kita kenal juga sebagai manajemen hubungan pelanggan adalah strategi bisnis yang memadukan proses, manusia, dan teknologi. Nah, sistem CRM sendiri memiliki 7 poin penting, yaitu yang pertama ada manajemen pelanggan. Dalam manajemen pelanggan, toko kita melakukan sinkronisasi data, melakukan penyimpanan data pelanggan agar data pelanggan aman dan tidak bocor. Dan adanya customer service yang mana berguna untuk melayani pelanggan. Nah, di sini dalam manajemen pelanggan, kita harus menyimpan data pelanggan seaman mungkin, sesafety mungkin agar tidak bocor. Nah, karena biasanya data-data pelanggan pada startup e-commerce ini data-data sensitif seperti nama lengkap, atau KTP-nya, alamat rumah, dan lain-lainnya. Nah, ini sangat sensitif, jadi kita harus jaga baik-baik agar pelanggan tuh percaya sama kita. Selanjutnya yang kedua ada pelacakan transaksi. Nah, dalam sistem CRM ini pelacakan transaksi sangatlah penting. Ya, pelacakan transaksi sangatlah penting untuk startup e-commerce. Nah, contohnya seperti uang masuk, uang keluar, dan menggunakan metode pembayaran apa. Nah, ini akan memudahkan untuk membuat laporan keuangan secara rutin. Nah, pelacakan transaksi ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa tahu pelanggan itu uang masuknya berapa, uang keluarnya berapa, nah, terus dia menggunakan metode pembayaran apa. Nah, di sini kita bisa tahu dia misalkan menggunakan metode pembayaran COD atau lebih banyak kebanyakan menggunakan dompet digital. Nah, kita bisa bekerja sama dengan dompet digital dengan mengadakan promo agar pelanggan tertarik dan mau sering beli di toko e-commerce kita. Selanjutnya ada meningkatkan penjualan. Nah, CRM sangat dibutuhkan karena CRM dapat merumuskan permasalahan dalam penjualan. Nah, setelah kita menemukan permasalahan dalam penjualan, baru kita dapat meningkatkan sebuah penjualan. Nah, CRM ini bisa nentuin permasalahan dalam penjualan, bisa merumuskan permasalahan dalam penjualan. Nah, ini penting banget buat startup-startup kita yang kita bangun karena dia bisa tahu permasalahannya di mana dan kita bisa ngebenerin dan juga bisa meningkatkan sebuah penjualan agar perusahaan kita maju. Selanjutnya ada optimalisasi strategi penjualan. Nah, CRM ini juga dapat membantu kita mensurvei strategi penjualan apa yang cocok untuk bisnis startup kita. Nah, CRM ini bisa mengoptimalisasi strategi penjualan. Misalkan kita menulis strategi penjualan yang A. Nah, dari CRM ini dia bisa mengoptimalisasi strategi penjualan A tadi yang seharusnya B, kita pakai A, nah dia bisa tahu nih, harusnya kita makin yang B. Nah, selanjutnya, menepati regulasi. Nah, sistem CRM akan memberitahukan poin-poin apa yang sudah menjadi syarat berdirinya sebuah perusahaan di suatu bidang, meminimalisir kesalahan dalam mengelola perusahaan menurut undang-undang dan pemerintah, agar kita tidak tidak asal-asalan, nggak ada lembaga hukumnya, kita nggak semena-mena sama masyarakat, terus kita juga nggak semena-mena meregulasinya. Selanjutnya yang keenam, meningkatkan produktivitas. Nah, produktivitas ditingkatkan dengan pengadaan SDM yang mumpuni serta menjaga lingkungan kerja agar efisien dan efektif. Nah, kembali mengacu pada visi dan misi perusahaan yang mana menjadikan konsumen sebagai prioritas utama. Nah, di sini CRM juga bisa dapat meningkatkan produktivitas. Nah, dari CRM ini kita bisa tahu mana SDM-SDM yang bagus, apakah lingkungan kerjanya bagus, akan efektif. Jadi dia bisa membuat kita tahu cara efektifnya SDM-SDM yang bagus untuk mengerjakan sebuah project. Nah, kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Untuk menjaga kepercayaan pelanggan, maka meningkatkan layanan terhadap pelanggan merupakan hal harus hal yang harus dilakukan. Nah, kenyamanan pelanggan menjadi kunci dari keberhasilan suatu usaha. Nah, peningkatan layanan dapat dilakukan dengan menerima kritikan, komplain, dan saran dari pelanggan dengan baik dan sopan tanpa membedakan status sosialnya.
Nah, di sini untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan, biasanya kita di Play Store itu ada rating, kita bisa masukin description atau saran. Nah, itu penting banget buat kita karena kalau kita membuat sebuah startup tentunya pasti suka ada kekurangannya, ada kritikannya, komplain. Nah, komplain yang baik tadi bisa kita buat untuk meningkatkan startup kita lebih bagus lagi. Nah, sekian aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.